Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Mari kita belajar tema 6 subtema pembelajaran 2. Disimak ya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar nomor 1 adalah seorang pelukis, 2 sutradara, 3 penari, dan 4 seorang pesulap. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Para penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Anak-anak, marilah kalian simak kisah seorang penari gandrung Banyuwangi di bawah ini. Coba kalian simak kisah seorang penari gandrung Banyuwangi di buku tema 6 halaman 74 ya. Kalian simak baik-baik. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akida, yaitu Gandrung Akida. Di sana, Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menjadi penari di pentas. Saat itu, Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu, seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara, yaitu seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia ke mancanegara. Nah, itu tadi adalah sebuah cerita seorang Bu Supina yang mana dia bekerja berprofesi sebagai penari atau pekerjaan dalam bidang seni. Setelah kita membaca cerita Bu Supina tadi, pada pembelajaran 2 ini marilah kita belajar kembali tentang beberapa langkah supaya kita ketika membuat puisi itu menjadi indah. Langkah apa saja supaya puisi itu indah? Mari kita simak berikutnya ya. Yang pertama yaitu langkah-langkah agar puisi menjadi indah adalah judul. Judul merupakan salah satu daya tarik yang berperan penting untuk menarik minat pembaca. Jadi ada baiknya jika kamu memilih judul menarik sehingga pembaca berminat dan akhirnya memutuskan untuk membaca puisimu. Yang kedua yaitu diksi atau pemilihan kata menjadi keunikan sebuah puisi. Banyak puisi bagus yang terdiri atas pemilihan kata-kata sederhana. Banyak juga puisi bagus dengan pemilihan kata-kata yang jarang dipakai atau didengar oleh orang. Yang ketiga yaitu rima. Rima berguna untuk pembacaan puisi yang lebih tertata. Pembuatan rima juga mengembangkan sisi kreativitasmu untuk mencari kata-kata lain agar dapat memenuhi lantunan di kata sebelumnya. Puisi lama biasanya membatasi satu bait terdiri atas 4 larik. Namun dalam puisi baru larik yang terdapat dalam sebuah bait tidak dibatasi.
Akhir puisi. Puisi biasanya akan lebih indah jika ditutup dengan akhiran yang dramatis. Pemilihan akhir puisi ini menjadi taktik yang bisa dimanfaatkan sebagai ungkapan akhir yang indah. Alur penuturan puisi diusahakan agar mengalir tetap konstan berfokus pada hal yang ingin dibicarakan. Setelah kita belajar tentang puisi, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang manfaat hewan bagi manusia. Ada banyak sekali manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama yaitu hewan sebagai bahan pangan, seperti daging, susu, dan telur. Itu terdapat pada hewan misalnya ayam, kambing, dan sapi. Yang kedua, manfaat hewan bagi manusia yaitu sebagai bahan sandang atau pakaian. Seperti pada ulas sutra dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kain sutra, kulit kambing, kulit kerbau, dan kulit sapi. Ini untuk sandang atau pakaian yang berbahan dari kulit ya. Nah, manfaat hewan bagi manusia yang ketiga yaitu sebagai obat-obatan, misalnya badak, harimau, cacing, kadal, biawak, ular, dan kelelawar. Ini biasa digunakan manusia untuk sebagai obat. Kemudian yang keempat, manfaat hewan bagi manusia yaitu sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, misalnya kupu-kupu, kerang, dan ular. Manfaat hewan yang kelima bagi manusia yaitu membantu pekerjaan manusia, misalnya kuda, kerbau, sapi, dan anjing. Ini biasanya manusia memanfaatkan seperti kerbau itu untuk membajak sawah, kemudian sapi itu juga bisa digunakan untuk pekerjaan manusia, anjing yang digunakan oleh polisi untuk melacak para penjahat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, manfaat hewan bagi manusia yaitu hewan juga digunakan untuk bahan percobaan penelitian seperti tikus, kelinci, dan lalat buah. Setelah kita membahas tentang manfaat hewan, nah sekarang kita akan bahas tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, ubi, buah, dan sayuran. Manfaat tumbuhan yang kedua bagi manusia yaitu sebagai bahan untuk bangun rumah, seperti kayu itu dari pohon ya. Ketiga, sebagai bahan pembuat kain untuk keperluan buat pakaian atau kain seperti rami dan serat kayu. Yang keempat, manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai bahan pembuat obat, misalnya kunyit, kumis kucing, serai, jahe, dan temulawak. Yang kelima, sebagai penghasil oksigen dari proses fotosintesis, dan yang terakhir yaitu sebagai penyerap karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sehingga udara menjadi lebih segar, yaitu akan menghasilkan oksigen tadi atau udara yang baru. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat hewan bagi lingkungan. Yang pertama, hewan bagi lingkungan menjaga keseimbangan lingkungan. Di antara hewan ada yang pemakan tumbuhan dan ada pemakan hewan lain. Dalam satu ekosistem akan terjadi proses keseimbangan di mana hewan satu pemakan hewan lain, seperti berkembangnya katak akan menghambat perkembangan nyamuk. Yang kedua, manfaat hewan bagi lingkungan yaitu menjaga kesuburan tanah. Hewan-hewan seperti cacing dan jangkrik selalu membuat lubang atau sarang di tanah sehingga oksigen akan mudah masuk ke dalam tanah. Akibatnya tanah makin gembur dan menguntungkan bagi tumbuhan. Dan yang ketiga, manfaat hewan bagi lingkungan yaitu menghasilkan bahan penyubur tanaman berupa pupuk dari kotoran hewan. Selanjutnya yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi lingkungan. 1. Tumbuhan itu penghasil oksigen. Kedua, bahan makanan bagi hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, tumbuhan tempat bersarang dan tempat hidup hewan-hewan tertentu. Dan yang keempat, manfaat tumbuhan bagi lingkungan adalah mencegah longsor dan memelihara kemampuan tanah dalam menyerap air. Nah, itu adalah materi pembelajaran 2 subtema 2 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dalam belajar di rumah. Tetap semangat belajar ya.